Sorry ass DJ. Selamat sore sobat KW semuanya, jumpa lagi dengan Tommy di sini, tentunya di channel YouTube Vlogger KW. Kali ini sambil menunggu subsidi ada tidak di tahun 2025, kita bandingkan dua motor listrik yang memiliki spesifikasi yang hampir sama dan juga tentunya harga yang hampir sama, yaitu Polytron Fog Air dan Alpha Entry. Untuk dimensi Alpha Entry lebih ramping di panjang 1920 kali 710 kali 1100 mm, sedangkan Polytron Fog Air lebih gede dikit dengan panjang di 1950 mm kali 810 kali 1200 mm. Ban Fog Air di 13 inch sedangkan Alpha Entry di 14 inch. Keduanya sama-sama mengusung dinamo hub di 3000 watt, namun peak powernya untuk Entry hanya di 4500 watt sedangkan di Polytron Fog Air di 6409 watt. Jadi peaknya lebih gede di Polytron Fog Air. Untuk urusan baterai, Entry membawa baterai lithium 72 volt 25 Ah. Kemudian charger 500 watt dan bisa fast charging di 4000 watt. Baterainya hak milik. Sedangkan Polytron Fog Air itu membawa baterai LiFePO 72 volt 52 Ah. Chargernya di 800 watt, bisa fast charging. Tapi baterainya sewa, jadi tiap bulan membayar Rp200.000. Nah, untuk performance Alpha Entry itu kecepatan di 80 km per jam maksimalnya. Jarak tempuhnya di 70 km untuk satu baterai dan dua baterainya di 140 km. Kita belum pernah membuktikan klaim dari produsen mengenai jarak tempuh ini, baik 70 km maupun 140 km. Nanti akan kita coba ya, benar tidak sih? Kemudian untuk Polytron Fog Air, kecepatan maksimum di 95 km per jam. Kita pernah membuktikannya. Sedangkan jarak tempuhnya itu 130 km. Bahkan kita membuktikan lebih dari 130 km untuk jarak tempuh terjauh Fog Air. Kita bandingkan safety and security dua motor listrik ini. Untuk Alpha Entry sudah mengusung CBS Combi Brake System. Kemudian sudah ada buzzer dan alarm. Jadi kalau dikunci dia akan berbunyi alarmnya. Kemudian sudah dilengkapi oleh side stand sensor, artinya jika side stand itu masih posisi di bawah, motor tidak akan bisa jalan. Sedangkan untuk Polytron Fog Air itu belum punya combi brake system, tapi sama memiliki buzzer dan alarm dan juga terdapat side stand sensor. Jadi keamanannya unggul sedikit di Alpha Entry, di mana dia memiliki CBS Combi Brake System. Jadi kalau direm satu bisa ngerem depan belakang. Kita bicara fitur untuk Alpha Entry. Semua lampunya sudah menggunakan LED. Depan, belakang, DRL sudah menggunakan LED. Dashboard display menggunakan negatif LCD yang mudah dibaca. Terdapat 3 mode berkendara, yaitu mode berkendara 1, mode berkendara 2, dan mode berkendara 3. Memiliki box khusus handphone yang dilengkapi dengan USB Type-A dan USB Type-C, mengakomodir handphone sampai dengan ukuran 7 inch. Untuk kunci, Alpha Entry sudah mengikuti mode kekinian yaitu keyless, jadi dia tidak memiliki anak kunci sama sekali. Alpha Entry juga dilengkapi dengan lampu hazard dan juga tombol mundur sehingga memudahkan saat melakukan parkir. Terdapat kompartemen cukup besar di sebelah kiri depan dan juga gantungan buat belanjaan sobat KW semuanya. Alpha Entry juga dilengkapi dengan aplikasi My Alpha yang berisi fitur-fitur menarik mengenai motor Alpha, meliputi bisa menghidupkan dan mematikan motor, kemudian bisa untuk mencari di mana letak posisi fast charging dari Alpha, karena Alpha Entry ini sudah dilengkapi dengan fast charging. Lampu di Polytron Fog Air semuanya sudah menggunakan LED. Lampu utama, DRL maupun lampu sen semuanya sudah menggunakan LED. Untuk mode berkendara hanya ada 2, yaitu mode drive dan mode sport di Polytron Fog Air.
Fog Air juga dilengkapi dengan lampu hazard, kemudian ada lampu dim, dan juga tombol mundur. Posisinya ada di stang sebelah kiri. Dashboard displaynya juga sama seperti Alpha N3. Dia menggunakan negatif LCD jadi mudah terbaca buat pengendaranya. Fog Air dilengkapi oleh gantungan barang yang cukup besar di bagian depannya. Polytron Fog Air sudah dilengkapi dengan tempat untuk mengecas, tapi cuman USB Type-A, dan kompartemen di bagian atas ternyata tidak bisa dibuka. Terdapat kompartemen di sampingnya untuk menaruh botol atau barang-barang lainnya milik Sobat KW semua. Untuk urusan kunci, dia masih memiliki anak kunci seperti motor-motor yang lain. Dan tentunya dilengkapi juga dengan alarm khusus buat motor Polytron Fog Air. Untuk aplikasi Polytron Fox Air sudah dilengkapi aplikasi PEP Polytron EV yang bisa memuat informasi mengenai berlangganan, odometer motor Anda dan posisi motor kamu sedang di mana. Dan sekarang sudah ada fitur baru. Ada perbaikan di aplikasinya. Sudah ada lokasi fast charging station. Jadi Sobat KW jika sedang dalam perjalanan bisa mengecek di mana letak fast charging stationnya berada. Nanti Sobat KW akan ditunjukkan berupa map di mana lokasi fast charging itu berada. Wow, cukup perbaikan yang signifikan di aplikasi PEV by Polytron. Posisi mengendarai dengan tinggi 160 cm seperti saya ini masih jenis sedikit baik di Alpha N3 maupun di Polytron Fog Air. Namun ketika mengendarai Alpha N3 saya merasakan posisi yang sama ketika mengendarai motor Matic saya yang sudah saya jual. Oke, sobat kalian pasti bertanya gimana sih rasanya mengendarai dua motor ini? Apakah ada perbedaan? Yes, tentu saja ada perbedaan di antaranya. Kita melihat mode berkendara dulu. Untuk Fog Air itu hanya ada di mode drive sama sport. Sedangkan di Alpha N3 ada mode 1, 2, dan 3. Nah, saat mengendarai Alpha N3, hentakan-hentakan tidak muncul. Baik di 1, 2, maupun 3. Ya. Jadi hentakan minim hentakan ketika kita ngegas. Sedangkan untuk Polytron Fog Air ketika kita pakai mode D hentakannya sedikit, tapi begitu mode S ada sedikit hentakan. Jadi karena torsinya mungkin lebih gede daripada Alpha N3. Nah, posisi duduk nih, riding style-nya ya. Kalau berbicara riding style ini untuk Alpha N3 mirip salah satu merek motor Matic ya. Rasanya sama mengendarinya seperti itu, persis sama. Jadi kaki itu tidak terlalu ke atas, berarti kaki agak ke bawah sedikit, terasa nyaman lah kayak mengendarai motor Matic biasanya. Nah kalau Fog Air, nah ini Fog Air ini posisi mengendarainya atau posisi duduknya itu agak naik sedikit ke atas dengkulnya ya. Jadi kalau untuk tinggi di atas 170, 175 itu mungkin agak tersiksa sedikit. Saya yang tingginya 160 juga merasa sedikit nggak nyaman ketika mengendarai agak lama karena harus selonjor dulu biar ini ya nyaman duduknya. Jadi kalau pakai entry Sobat KW rasa duduknya mirip persis kayak Sobat KW mengendarai motor Matic yang mereknya H. Oke, untuk torsinya. Torsinya jelasan gedean Fog Air ya. Tenaganya gede dia. Sangat gede dia tenaganya. Sekali hentak langsung ngebut bisa. Tapi kalau untuk Alpha N3 kita gas itu memang tidak ada hentakan jadi pelan-pelan pelan-pelan. Apalagi untuk mode berkendara satunya. Mode berkendara satunya itu gimana ya? Lemah gemulai gitu ya. Beda sama dengan Polytron Fog Air ketika mode berkendara D pun udah ngegas dia. Jadi sebenarnya untuk pemula itu Alpha N3 itu cocok untuk digunakan sehari-hari. Nah, handling nih. Untuk handling karena bentuknya itu compact di N3, jadi ketika macetan atau banyak kendaraan samping kiri kanan kita akan masuk ke sela-sela mereka itu lebih mudah di Alpha N3. Karena memang lebih compact dari panjangnya pun beda antara Alpha N3 dengan Polytron Fox Air. Kemudian posisi pembonceng. Nah, kalau di Alpha N3 ini kaki pembonceng tidak akan mengenai
celana ataupun kaki pengendara ya. Tapi kalau untuk Polytron Fog Air itu kakinya penumpang belakang biasanya mengenai kaki pengendara depan. Jadi mungkin kurang nyamannya di situ saja. Tapi keduanya enak sebagai pembonceng. Saya sudah merasakan sebagai pembonceng di antara kedua motor ini. Nah, soal tanjakan untuk Polytron Fog Air tidak dilakukan lagi. Dia sudah berapa kali kita ajak ke Caringin dulu, tempat di mana kita selalu mengetes motor listrik. Tapi untuk Alpha Entry ini kita belum pernah mencoba sama sekali untuk tanjakan karena motornya masih dibawa keliling-keliling di dealer-dealer Alpha. Nanti suatu saat kita akan coba Alpha Entry untuk nanjak ke Caringin dulu. Semoga diizinkan sama Alphanya. Oke, ini tadi pengalaman berkendara saya dengan menggunakan Polytron Fog Air dan Alpha Entry. Silakan sobat KW mau milih yang mana? Itu semua diserahkan kepada sobat KW sendiri. Nah, kenapa saya bilang saingan? Ini dia. Harganya pun tidak beda jauh nih. Untuk Alpha Entry tanpa baterai itu di 18,5 juta. Ingat, baterainya itu nyicil pakai kartu kredit ya. Kemudian untuk baterai 1 itu di 28,5 juta rupiah. Untuk baterai 2 di 35,5 juta rupiah. Beli 2 langsung harganya lebih murah. Nah, kita lihat harga Polytron Fog Air. Berdasarkan websitenya harga OTR DKI di 20,5 juta rupiah. Kemudian didiskon di 2,4 juta rupiah. Di hasil air di 18,1 juta rupiah. Ingat, ini harga motornya saja. Baterainya itu sewa 200.000 per bulan. Nah, harganya hampir sama kan, kosongan ceritanya nih ya. Tanpa baterai untuk Alpha Entry itu di harga 18,5 juta, baterainya nyicil pakai kartu kredit. Sedangkan Polytron Fog Air di 18,1 juta rupiah. Nggak beda jauh di antara kedua motor ini, yaitu sekitar 18 jutaan. Nah, ini tadi kita sudah menginformasikan dua motor yang sebenarnya head to head untuk pasaran motor listrik Indonesia. Keduanya sama-sama menggunakan dinamo di 3000 watt, hub, dan juga harganya sekitaran 18 juta rupiah. Dengan bodi yang hampir sama, yang mendekati motor-motor Matic yang ada saat ini. Pilihan terserah sobat KW semua. Kalau Anda ingin merasakan sensasi mengendarai motor Matic seperti biasa, silakan bawa Entry dan baterai itu milik Anda. Kemudian jika Anda ingin sensasi touring, kaki agak dipanjangin karena Polytron Fog Air ini bisa mengusung fast charging, bisa diajak kemana-mana agak jauhan, maka sobat KW bisa milih Polytron Fog Air. Dengan catatan baterainya sewa 200.000 rupiah per bulan. Selamanya selama sobat KW menggunakan Polytron Fog Air. Kecuali sobat KW membatalkan perjanjian sewa baterai. Nah, semuanya diserahkan sobat KW semuanya. Mana yang mau dipilih untuk dijadikan daily riding atau buat pengganti motor bensin yang sudah ada. Ini dia informasi dari channel Vlogger KW. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.